Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 4. Harga sebuah mangkuk. Setelah kepergian Lin Suer, suasana kedai makan kembali ramai. Orang-orang mulai berbicara pelan, namun sesekali melirik ke arah Liu Chen. Beberapa masih tampak tidak percaya. Pemuda tanpa aura itu berani berbicara seperti itu pada Lin Suer. Wu Chen sendiri tidak peduli. Ia masih duduk santai, menghabiskan makanannya. Sendoknya bergerak pelan, tatapannya tenang, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Pria tua di sampingnya bersandar malas. "Bocah, kau tahu siapa gadis tadi?" Wu Chen menggeleng. "Tidak." Pria tua itu menyeringai. "Bagus, berarti kau tidak akan pusing." Wu Chen menatapnya sekilas. Memangnya dia siapa? Pria tua itu meneguk araknya. Lin Suer, murid inti dari perguruan awan ungu. Beberapa orang di sekitar langsung menelan ludah. Nama itu jelas bukan sembarangan. Liu Chen hanya mengangguk kecil. "Oh." Pria tua itu berhenti minum. Ia menatap Wu Chen, cuma, "Oh." Wu Chen kembali makan. "Lalu harus bagaimana, kek?" Pria tua itu tertawa kecil. "Tidak ada, aku hanya ingin melihat reaksimu." Wu Chen tidak menjawab. Ia mengangkat mangkuknya, lalu meneguk kuah terakhir. "Abis." Ia meletakkan mangkuk kosong di meja. Kemudian menoleh ke pelayan. "Pak, saya sudah selesai." Pelayan itu datang dengan ragu. "Baik, Tuan, jadi, soal pembayarannya." Wu Chen mengangguk. "Ya." Hening sejenak. Pelayan itu menunggu. Wu Chen juga diam. Pria tua di sampingnya menutup wajahnya. "Bocah, kau ini benar-benar." Wu Chen menoleh ke pelayan. "Ada pekerjaan yang bisa saya lakukan." Pelayan itu mengedip. "Pekerjaan?" "Untuk mengganti makanan," jawab Wu Chen seraya menunjuk pada mangkok dan piring yang kosong di mejanya. Pelayan itu menelan ludah. Ia melirik ke arah dapur. Lalu kembali ke Wu Chen. "Sebenarnya, ada." Wu Chen mengangguk. "Bilang saja." Pelayan itu mendekat sedikit, menurunkan suara. "Akhir-akhir ini, ada sekelompok orang yang sering datang makan, tapi tidak pernah bayar." Beberapa pelanggan langsung menegang. Jelas mereka tahu siapa yang dimaksud. Wu Chen bertanya datar, "Lalu?" Pelayan itu berbisik. "Kalau Tuan bisa mengusir mereka." Pria tua di samping Wu Chen langsung tertawa kecil. "Haha, menarik." Wu Chen berpikir sejenak. Setelah itu ia berkata, "Berapa harga makananku?" 10 koin perak, jawab si pelayan cepat. Wu Chen mengangguk. "Kalau begitu, aku akan bantu." Pelayan itu terkejut. "Benarkah?" Wu Chen berdiri. "Di mana mereka?" Belum sempat pelayan menjawab, tiba-tiba, brak, pintu kedai terbuka dengan kasar. Beberapa orang berpakaian serba hitam masuk. Mereka semua bertubuh kekar, wajah mereka kasar, dengan beragam senjata tergantung di pinggang. Suasana langsung berubah. Pelayan yang tadi berbicara dengan Wu Chen langsung pucat. Mereka." Pria paling depan melangkah masuk sambil menyeringai. "Wah, ramai juga hari ini." Ia melihat ke sekeliling. Lalu berteriak, "Oi, pemilik, siapkan makanan terbaik, dan arak." Tidak ada yang menjawab. Semua orang diam. Pria itu mendengus. "Apa, tulis semua." Ia berjalan ke meja kosong. Lalu duduk dengan kasar. Kawan-kawan ikut duduk. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah dapur. "Cepat, kami lapar." Pelayan itu gemetar, namun tetap berjalan mendekat. Baik Tuan." Di sisi lain, Wu Chen berdiri, matanya tenang. Ia melangkah perlahan. Pria tua di belakangnya berkomentar santai. "Jangan terlalu keras, nanti tidak ada yang bisa bayar." Wu Chen tidak menjawab. Ia berhenti di depan meja kelompok itu. Hening. Salah satu pria menoleh. Melihat ada pemuda asing menghampiri mereka, alis orang ini terangkat. "Ha, siapa kau?" Wu Chen menjawab datar,
kalian belum bayar ongkos makan kalian yang lalu. Hening sejenak. Lalu, seluruh meja itu tertawa. Hahaha. Dengar itu, bocah ini minta kita bayar. Pria di depan menyeringai. Ia bersandar sambil menatap Wu Chen dari atas ke bawah. Apa kau pemilik kedai? Wu Chen menggeleng, bukan. Lalu kenapa kau ikut campur? Wu Chen menjawab singkat, karena aku makan di sini. Hening. Kemudian, salah satu pria berkata sinis. Lalu, Wu Chen menatapnya. Kalau aku tak bisa membuat kalian membayar, maka bagaimana caraku membayar makananku di sini? Beberapa orang yang mendengar hampir tersedak. Pria tua di belakangnya menahan tawa. Logika macam apa itu? Pria di depan meja itu menyipitkan mata. Bocah, kau tahu siapa kami? Wu Chen menjawab tanpa ragu, tidak. Pria itu tertawa dingin. Kami dari kelompok Serigala Hitam. Beberapa pelanggan langsung menunduk. Jelas, nama itu cukup terkenal di wilayah ini. Kelompok preman yang sering membuat masalah. Wu Chen mengangguk kecil. Lalu, memangnya kenapa kalau dari Serigala Hitam? Pria itu berhenti tersenyum. Tatapannya berubah dingin. Kau masih berani bicara seperti itu? Wu Chen menjawab tenang, iya. Keheningan kembali menyelimuti seluruh kedai. Suasana menegang. Setelah beberapa saat, akhirnya pria itu berdiri. Tubuhnya tinggi besar. Ia menatap Wu Chen dengan sorot mata tajam. Bocah, kau sedang mencari mati. Wu Chen menggeleng. Aku hanya ingin kalian bayar. Pria itu mendengus. Tangkap dia. Dua orang langsung berdiri. Mereka melangkah maju. Dengan cepat, tangan mereka terulur, hendak menangkap bahu Wu Chen. Namun, Wu Chen bergerak lebih dulu. Satu langkah, tangannya terangkat. Hap! Ia menangkap pergelangan tangan salah satu dari mereka. Lalu, krek, erek. Pria itu berteriak, pergelangan tangannya retak. Ia menjerit kesakitan dan belum selesai saat. Buk! Satu pukulan menghantam perutnya. Tubuhnya terlipat, lalu terlempar ke belakang. Brak! Meja pecah. Orang kedua terkejut, namun belum sempat bereaksi ketika. Plak! Tamparan keras mendarat di wajahnya. Tubuhnya berputar di udara, lalu jatuh menabrak dinding dan tak bergerak lagi. Kesunyian langsung menyergap seluruh kedai. Semua orang terpaku, mereka tak percaya dengan apa yang dilihat. Hanya Wu Chen yang masih bersikap tenang dan berdiri di sana. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menatap pria yang tadi berdiri di depan. Sekarang tinggal kau. Merasa diremehkan, pria itu melotot. Kurang ajar. Ia mencabut pedangnya. Wut! Aura tipis keluar dari tubuhnya. Tekanan menyebar. Beberapa pelanggan langsung mundur. Namun Wu Chen tetap diam. Matanya memperhatikan. Tenaga dalam. Pria itu menyerbu. Pedangnya mengarah lurus ke leher Wu Chen. Gerakannya sangat cepat, diikuti oleh deru angin yang seakan terbelah. Pertanda bahwa dalam serangan kali ini, begundal tersebut telah mengerahkan tenaga dalamnya yang tinggi. Namun, melihat serangan dahsyat ini, Wu Chen tidak mundur. Ia melangkah maju, tangannya terulur. Gerakan yang sangat sederhana. Namun, hap! Ia menangkap pergelangan tangan pria itu, maka praktis gerakan pedang berhenti. Pria itu terkejut. Bagaimana mungkin, tanpa tenaga dalam, bisa menahan serangannya? Wu Chen memutar tangannya. Krek, erek. Pedang itu jatuh. Wu Chen mengangkat kakinya. Buk! Tendangan menghantam dada bongsor pria itu, membuat tubuhnya terpental hingga keluar kedai. Brak! Pintu hancur. Sunyi. Semua orang terdiam. Wu Chen menoleh ke pelayan. Selesai. Pelayan itu masih terpaku. Iya. Wu Chen kembali duduk, seolah tidak terjadi apa-apa. Pria tua di sampingnya tertawa kecil. Haha, makan 10 koin, kerjanya seperti 100 koin. Wu Chen menjawab santai, yang penting lunas. Di luar kedai, pria yang terpental tadi bangkit dengan susah payah. Wajahnya penuh darah, sedangkan matanya dipenuhi amarah. Kurang ajar. Ia menoleh ke arah anak buahnya. Kita panggil Kakang. Salah satu dari mereka terkejut. Kakang,
Maksudmu, dia? Pria itu mengangguk. Ya, biar bocah itu tahu, dengan siapa dia berurusan. Mereka segera pergi dengan tergesa, sambil meringis memegangi bagian-bagian tubuh yang terluka. Sementara itu, di dalam kedai, Wu Chen menuang air ke gelasnya. Ia minum perlahan, tenang, seolah badai yang akan datang. Tidak berarti apa-apa. Pria tua di sampingnya menyeringai. Bocah, masalahmu makin besar. Wu Chen meletakkan gelasnya, dan menghela nafas tak berdaya, masalah datang sendiri. Lalu ia menatap ke arah pintu dan berkomentar dengan nada acuh tak acuh. Kalau begitu, aku hanya perlu menyelesaikannya. Tanpa disadari oleh Wu Chen, saat ini di sudut kedai, seorang pria parubaya yang sejak tadi diam memperhatikan, perlahan tersenyum. Menarik. Ia bangkit, lalu berjalan keluar tanpa suara. Di tempat lain, Lin Xuer berdiri di atas atap bangunan. Angin berhembus pelan, membuat baju dan rambut panjangnya melambai-lambai. Seorang pelayan tiba-tiba muncul dan berlutut di belakangnya. Nona, ada yang harus kusampaikan. Apa itu? Tanya Lin Xuer tanpa menoleh. Pemuda itu kembali membuat masalah. Jawab sang pelayan. Lin Xuer tidak menoleh. Apa dan bagaimana? Pelayan itu mengangguk baru menjawab, dia mengalahkan beberapa orang dari kelompok serigala hitam. Tanpa tenaga dalam. Hening. Kemudian, senyum tipis muncul di bibir Lin Xuer. Sebetulnya sedalam apa dia? Ia menatap ke arah kedai dengan kedua matanya berkilat. Li Wuchen. Bersambung.